I feel so puny. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal membawakan alur cerita Ice Age 3 yang tentunya ceritanya nggak akan kalah seru dibanding yang pertama dan yang kedua. Bercerita tentang keretakan hubungan Manny, Diego, dan juga Sid yang merasa berada di tempat yang salah. Saat ingin mengembalikan jati dirinya sebagai pemburu, Diego malah kembali kepada kelompok Manny dan melakukan petualangan yang tidak akan pernah dilupakannya. Petualangan apakah itu? Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke ceritanya. Mis amigos, ¿qué pasa? Manny terlihat begitu panik membawa air dalam sebuah wadah. Ia berlari dan hampir saja celaka, dan benar saja kecelakaan itu terjadi karena Sid menubruknya dari belakang. Meski terjatuh, namun Manny terus saja terlihat panik dan memanggil nama Ellie. Ternyata Ellie sedang hamil besar, mengatakan bahwa bayi dalam perutnya hanya menendang biasa. Namun Manny malah terlihat sangat panik dan membuat para hewan berkerumun karena mereka mengira Ellie akan melahirkan. Ternyata hal itu seringkali terjadi. Manny seringkali bersikap berlebihan karena mengkhawatirkan keadaan istrinya yang sedang hamil besar. Diego sedang berada di tempat lain. Ia terlihat mengintai seekor rusa dan tidak berapa lama menerjangnya. Aksi kejar-kejaran pun dimulai, namun di tengah pengejaran itu tiba-tiba saja pandangan Diego buram dan nafasnya mulai tersenggal. Si rusa berbalik, ia mengejek dengan begitu puas. Woo! My hooves are burning, baby. They are burning. Kembali lagi kepada Manny yang terlihat memberikan kejutan kepada istrinya berupa taman bermain untuk sang buah hatinya nanti. Manny terlihat begitu protektif bahkan sebelum bayi itu lahir. Diego muncul, Manny menyapa, namun Manny sama sekali tidak menyadari Diego yang terlihat lesu. Malah Ellie lah yang mengatakan bahwa Diego terlihat agak muram dan menyuruh suaminya itu untuk berbicara dengan Diego. Meski awalnya menolak karena menurut Manny, pria tidak saling berbicara, namun pada akhirnya Manny menurut juga dan mendekati Diego. Manny mulai berbicara, namun sebelum menyelesaikan kalimatnya, Diego mengatakan bahwa dirinya berpikir untuk pergi dari kelompok itu karena ia mulai kehilangan kemampuannya dalam berburu. Saat menyampaikan hal itu, malah terjadi kesalahpahaman yang membuat Manny marah karena merasa Diego tidak bahagia saat Manny memiliki keluarga. Sid mencoba bicara dengan Diego, namun sepertinya keputusan Diego sudah bulat. Sid mengatakan bahwa ia akan ikut dengan Diego, namun Diego tidak menjawab dan hanya pergi begitu saja sambil mengucapkan selamat tinggal. Bye, Sid. Sid merasa sendirian, kemudian ia berinisiatif untuk mencari kelompoknya sendiri karena terpengaruh perkataan Diego kalau Manny sudah memiliki prioritasnya sendiri. Namun tentu saja tidak ada hewan yang mau berkelompok dengannya. Di saat itu tanpa sengaja Sid terjatuh karena es yang dipijaknya retak. Di bawah es itu ia menemukan 3 buah telur yang sepertinya ditinggalkan. Karena merasa senasib, Sid memiliki ide untuk mengadopsi telur itu sebagai bayinya. Don't worry, you're not alone anymore. Seperti biasanya, karena Sid adalah makhluk ceroboh, hampir saja ia membuat telur-telur itu dalam bahaya. Ketika hendak membawa telur itu ke tempatnya ke guanya lebih tepatnya. Untung saja ada Ellie yang menolongnya bersama dengan Manny. Keduanya menasehati Sid untuk mengembalikan telur itu ke tempatnya, karena telur itu pasti memiliki induk yang kini sedang mencarinya. Namun Manny mengatakan hal itu dengan kalimat yang membuat Sid malah kesal. With low standards, no real options, or Untungnya Ellie segera mengoreksi. Dengan wajah kesal dan nada menyindir, Sid mengatakan bahwa ia akan mengembalikan telur itu ke tempatnya. Di perjalanan, Sid terus berbicara sendiri tentang kesendiriannya kepada telur-telur itu, sampai pada akhirnya turun hujan, yang membuat Sid mau tidak mau mencari tempat berteduh. Saat mulai terlihat putus asa karena merasa tidak sanggup menjadi orang tua, cahaya senja mulai menyinari tempat Sid menaruh telur, menimbulkan sosok bayangan binatang di dalam telur yang terlihat sedang meringkuk. Hal itu membuat Sid terenyuh, ia memeluk telur-telur itu. Saat pagi harinya, Sid bangun dari tidurnya seperti biasa tanpa menyadari cangkang telur terlihat berserakan di sana. Sesaat kemudian, Sid menyadari ada yang mengikutinya dari belakang. Itu adalah bayi telur yang sudah menetas yang ternyata adalah bayi dinosaurus. Bukannya kaget, Sid malah terlihat begitu senang. Ia mulai bermain dengan riang bersama ketiga anak dinosaurus, mencoba memberikannya makanan yang tentu saja tidak terlalu berhasil karena dinosaurus memakan daging. Sid datang ke tempat bermain yang dibuat oleh Manny untuk buah hatinya. Membuka gerbang taman bermain itu yang berhasil membuat para anak binatang lain langsung masuk ke taman itu, dan tentu saja ketiga anak dinosaurus juga masuk ke tempat itu.
Mereka terlihat mulai bermain atau lebih tepatnya mulai membuat tempat itu hancur berantakan. Para anak dinosaurus terlihat begitu agresif, membuat anak binatang lain panik berhamburan. You know, experts say you should let your kids eat whatever they want. Manny dan Ellie yang sedang berjalan mengetahui kekacauan yang terjadi dan segera menuju ke taman bermain itu. Manny terlihat begitu sedih melihat taman bermain yang kini sudah kacau balau. Sid mencoba meminta maaf. Manny mengatakan Sid harus mengembalikan bayi-bayi itu, namun Sid bersikukuh untuk tetap merawat bayi dinosaurus. Di saat perdebatan itu, sebuah suara ditambah hentakan terdengar. Ternyata itu berasal dari ibu dinosaurus yang terlihat sangat marah. Kelihatannya ia sedang mencari sesuatu. Tentunya ibu dinosaurus itu mencari bayinya yang kini sedang bersama Sid. Para binatang terlihat ketakutan dan panik berhamburan. Tidak membutuhkan waktu berapa lama, ibu dinosaurus menemukan bayinya. Manny dan Ellie datang. Dari jauh, Manny meneriakkan kepada Sid harus mengembalikan bayi itu. Namun tetap saja, Sid tidak mau melakukannya karena merasa mungkin saja dinosaurus itu bukan ibu anak-anak dinosaurus. She's their mother! How do I know she's their mother? Meski bersikeras, tetap saja ibu dinosaurus membawa ketiga bayinya termasuk Sid. Di perjalanan, Diego yang terlihat lemas berjalan melihat hal itu. Maksudnya melihat Sid dibawa sama dinosaurus ya. Manny, Ellie, Crash, dan Eddie mengikuti kemana dinosaurus itu pergi. Ternyata dinosaurus itu masuk ke dalam es. Manny hendak mengejar Sid, menyuruh Ellie untuk kembali. Namun tentu saja Ellie tidak mendengarkan dan ia ikut bersama Manny. Meski agak keberatan karena berbahaya untuk istrinya yang sedang hamil besar, tapi pada akhirnya Manny tidak mempunyai pilihan lain karena Ellie tidak bisa dibujuk. Manny dan kawan-kawan tanpa Diego masuk ke dalam gua es. Sebuah gua yang sangat sepi, kekhawatiran Manny semakin menjadi kala mereka menyeberangi jembatan yang berasal dari bangkai tulang makhluk yang sangat besar. Pada akhirnya mereka sampai di ujung gua, terlihat begitu takjub saat melihat pemandangan yang ternyata di sana terdapat berbagai tumbuhan hijau dan juga makhluk yang disangka sudah punah, para dinosaurus. Belum puas menikmati keterkejutannya, Manny dan kawan-kawan tanpa Diego kembali dikejutkan dengan keberadaan dinosaurus yang ada di belakang mereka dan mulai menyerang. Hampir saja Crash dan Eddie jadi tahu geprek karena berpura-pura mati saat dinosaurus itu menyerang. Untung saja Diego muncul pada saat yang tepat dan menolong keduanya. Manny dan kawan-kawan berlari menjauhi dinosaurus itu. Diego mencoba mengeram namun eramannya kalah dibanding dengan binatang itu karena ukurannya juga jauh lebih besar ya. Di saat terpojok, Ellie mendapatkan ide dan memancing seekor dinosaurus berleher panjang dan menjadikan leher dinosaurus itu sebagai jalan penghubung untuk turun ke bawah. Pada akhirnya mereka berhasil selamat dari dinosaurus yang terlihat agresif dan menyerang mereka. Manny dan kawan-kawan mendarat dengan selamat, namun mereka terlihat ketakutan karena para dinosaurus yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan mereka mulai berkumpul dan menatap ke arah kawanan itu. Sebuah suara trompet membuat perhatian dinosaurus teralihkan. Suara itu berasal dari seekor musang. Hewan itu datang dengan gaya yang meyakinkan namun berakhir konyol. Meski begitu, dialah yang menolong Manny dan kawan-kawan. Setelah merasa aman, Manny dan kawan-kawan bersama si musang keluar dari persembunyiannya. Musang itu memperkenalkan diri bernama Buck. Buck? What? The name's Buck. Menanyakan terkait keberadaan Manny dan kawan-kawan bisa sampai ke tempat itu. Ellie mengatakan bahwa ia mencari temannya yang dibawa oleh dinosaurus, namanya Sid. Dengan santainya, Buck mengatakan bahwa teman mereka pasti sudah mati dan menyuruh mereka pergi dari tempat itu. Manny sedikit setuju dengan perkataan Buck, namun Ellie bersikeras akan tetap mencari Sid. Diego berkata bahwa ia akan menjadi pelacak. Ellie melanjutkan perjalanan. Buck masih saja menyuruh kelompok itu untuk pergi, namun ia juga sedikit memberikan informasi terkait Sid yang dibawa oleh ibu dinosaurus ke air terjun lava. Di sini si Buck menjelaskan cara untuk ke air terjun lava. Tapi bukan memberikan informasi, lebih ke memperingatkan bahwa tempat yang mereka tuju itu berbahaya gitu. Meski sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Buck, Manny dan kawan-kawan tetap pergi. Buck memang terlihat gila, namun di kelompok Manny juga ada binatang yang lebih gila. Crash dan Eddie namanya. Bukan ke gila sih, lebih ke on ya. Maybe he'll give us one too. Perjalanan mencari Sid dilanjutkan melewati hutan rimbun dengan berbagai tumbuhan aneh. Ellie merasa aneh. Manny menyimpulkan bahwa Ellie lapar.
Saat Manny hendak mengambil buah yang terlihat lezat untuk diberikan kepada istrinya bersama Diego, ternyata itu buah yang hanya dijadikan jebakan dan ternyata tanaman yang diinjak oleh Diego dan Manny adalah tanaman pemakan binatang. Manny dan Diego hampir saja dicerna, namun untungnya Buck datang menolong. Awalnya si Ellie juga mau menolong, Eddie dan Crash juga mau menolong, cuma gagal ya. Well, maybe 5 for the fat one. I'm not fat! Buck masuk ke dalam tanaman itu, ia mencoba memotong sesuatu yang menurutnya bisa menghentikan proses pencernaan tanaman, namun malah mempercepat. Di saat genting, Buck berhasil memotong bagian tanaman yang membuat tanaman itu memuntahkan Manny dan Diego, termasuk dirinya. Buck hendak pergi setelah menolong Manny dan Diego, namun Ellie meminta Buck untuk menemani mereka. Awalnya Manny tidak setuju, namun pada akhirnya Buck ikut dalam perjalanan mereka untuk mencari Sid. Di sisi lain, Sid terbangun. Ia masih dibawa oleh dinosaurus ke tempat tinggalnya. Saat diturunkan, hampir saja Sid menjadi santapan. Dengan sekuat tenaga, Sid mencoba menghindar, namun tentu saja ia hampir dimakan. Jika saja anak-anak dinosaurus tidak membelanya. Ibu dinosaurus terlihat kesal karena anak-anaknya membela Sid. Buck memimpin perjalanan. Diego terlihat terkesan dengan Buck yang bisa tinggal di tempat berbahaya itu. Diego juga sempat memikirkan ia juga ingin tinggal di sana. Namun seketika keinginannya sirna karena melihat tingkah laku Buck yang agak gila. Jadi si Buck ini ngomong sendiri. Manny menyindir Diego saat melihat hal itu. Perjalanan Manny dan kawan-kawan sampai di gua yang mana mereka harus melewati kabut beracun. Mereka harus melewati sambil menahan nafas. Ellie meluncur pertama dan lancar, namun saat giliran Manny, Diego, Crash, dan Eddie, seluncuran itu mogok yang membuat mereka terhenti di tengah. Karena tidak tahan, pada akhirnya mereka bernafas dan ternyata gas itu tidaklah berbahaya. Hanya saja gas itu membuat mereka tertawa. Ellie mengatakan tertawa itu hal biasa, namun Buck menunjukkan ternyata para hewan yang melewati gua itu mati karena tertawa. What's rule number 1? Bahkan saat Buck mencoba menyelamatkan mereka, ia diganggu oleh Manny dan kawan-kawan yang berakhir Buck juga ikut menghirup gas. Pada akhirnya Buck terinfeksi gas tertawa. Mereka semua tertawa. Karena tidak ada pilihan lain, Ellie yang sudah berada di sisi gua mengambil alih tugas penyelamatan itu. Pada akhirnya Manny dan kawan-kawan selamat dan melanjutkan perjalanan. Sid mencoba memberi makan anak dinosaurus yang lapar, berbagai jenis sayuran yang tentu saja tidak disukai oleh hewan pemakan daging itu. Ibu dinosaurus memberi makan daging untuk anak-anak itu. Ketiganya terlihat begitu lahap memakannya. Ibu dinosaurus merasa menang, namun saat perdebatan terjadi, ibu dinosaurus mendengar suara raman yang membuatnya waspada. Fly, be free. Ibu dinosaurus membawa anak-anaknya pergi dari tempat itu. Ternyata jejak kaki ibu dinosaurus terlihat lebih kecil saat ada kaki dinosaurus lain yang lebih besar menginjaknya. Manny dan kawan-kawan masih melanjutkan perjalanan. Mereka beristirahat saat malam tiba. Di momen itu, Buck menceritakan tentang pengalamannya melawan seekor dinosaurus berukuran besar yang diberi nama Rudy. Luka di sebelah matanya ternyata berasal dari hewan itu. Meski sempat terpojok, namun pada akhirnya Buck melawan dan berhasil selamat. Semua binatang terlihat excited mendengar cerita Buck, kecuali Manny ya. Setelah cerita itu, mereka tidur. Sid dan ibu dinosaurus juga terlihat beristirahat dengan penuh kewaspadaan. Di sini juga terlihat ibu dinosaurus sudah bisa menerima Sid. Oh, you're a real softie, you know that? Manny terbangun karena mimpi buruk. Ellie juga ikut terbangun dan bertanya terkait Manny yang terlihat begitu cemas. Manny mengatakan bahwa ia merasa bersalah karena membawa Ellie ke dalam situasi yang buruk itu, padahal ia mencoba menjaga Ellie agar tetap aman. Ellie mengatakan bahwa itu tidak benar. Ia kesana atas keinginannya sendiri untuk menyelamatkan Sid. Di sini Buck juga ikut berkomentar. Katanya Manny adalah teman yang sangat baik yang rela mengorbankan keselamatan istri dan calon bayinya untuk menyelamatkan temannya. Keesokan paginya perjalanan dilanjutkan. Pada akhirnya mereka menemukan tanda keberadaan Sid. Buck memperkirakan hal yang gila, yang tentunya sama sekali tidak terjadi. Mereka juga sampai di dataran Wow, sebuah tempat yang medannya sulit dilewati dan berbahaya. Awalnya berjalan lancar, namun perjalanan menjadi sulit karena para raptor menyerang mereka. Di saat itu juga perut Ellie terasa sakit. Jalanan yang dilewati Manny dan kawan-kawan runtuh, membuat Ellie dan kawanan lainnya terpisah. Lebih tepatnya Ellie yang terpisah dari kawanan ya.
Ibu dinosaurus terus mengarahkan anak-anaknya untuk berjalan sambil terus mengawasi sekitar. Sid tertinggal dan di saat itu ia bertemu dengan dinosaurus yang sering disebutkan oleh Buck, Rudy. Hi, neighbor. Kondisi Manny juga semakin runyam. Ellie terlihat akan melahirkan karena sudah memberikan tanda. Manny panik karena kebingungan menentukan harus menyelamatkan Sid yang suaranya juga terdengar atau memprioritaskan Ellie yang mau melahirkan. Namun untung saja ada Buck yang mengarahkan, membagi tugas. Buck dan dua posum akan menyelamatkan Sid. Manny dan Diego fokus membantu Ellie. Namun ada hal yang tidak bisa diprediksi terjadi. Para raptor mulai menargetkan Ellie yang kini sedang terbaring sambil menahan sakit. Sid berlari mencoba menghindari serangan Rudy hingga sampai di air terjun lava. Sid terpojok, Buck dan dua posum mencoba menolong dengan mengendarai dinosaurus terbang, Pterodactyl. Mereka mencari keberadaan Sid. Manny dan Diego menemukan Ellie. Diego menuju ke tempat Ellie untuk melindunginya, sedangkan Manny berusaha menghajar para raptor yang hendak menyerang Ellie. Saat melakukan kejar-kejaran dengan raptor, Diego kembali merasakan pandangannya mulai buram dan nafasnya mulai tersenggal. Namun ia memaksakan diri dan berhasil melewati fase itu. Pada akhirnya Diego berhasil melawan dan menghentikan raptor yang hendak menyakiti Ellie. Diego terlihat sangat bangga dengan dirinya. They're burning. I gotta tiptoe. Tiptoe, tiptoe. Manny juga terlihat cukup kesulitan melawan para raptor. Di sisi lain, Buck menemukan keberadaan Sid dan mencoba menyelamatkannya. Namun tentu saja hal itu tidak berjalan mulus karena pterodaktil lain mencoba menyerang mereka. Manny masih mencoba menghajar para raptor. Diego juga mulai terus melindungi Ellie dengan menghajar para raptor yang berhasil merangkak ke tempat Ellie. Excuse me. Setelah perlawanan sengit melawan para burung pterodaktil dan hampir saja meluncur ke lautan lava, Buck dan dua posum berhasil menyelamatkan Sid. Ketiga anak dinosaurus terlihat sedih melihat kepergian Sid. Di saat yang sama, Manny juga berhasil mengalahkan para raptor dan menuju ke tempat Ellie. Suara tangisan bayi terdengar. Seekor bayi mamut telah lahir. Mamut ya? Manny terlihat begitu terharu dan senang. Di momen mengharukan itu, Sid muncul dan langsung terlihat senang begitu melihat bayi mamut yang baru saja lahir. Perjalanan menyelamatkan Sid berakhir. Mereka berjalan untuk kembali pulang. Happily ever after, tapi belum. Hello, Rudy. Karena pas mau masuk ke gua tempat di mana mereka datang, Rudy, aka dinosaurus yang wajahnya mirip buaya, warnanya putih ya, ada di tempat itu dan hampir saja melahap mereka. Untungnya Buck melawan dan memberikan waktu untuk Manny dan kawan-kawan melarikan diri. Tapi ternyata Manny dan kawan-kawan tidak melarikan diri. Mereka malah berusaha menyelamatkan Buck yang hampir saja dimakan. Awalnya perlawanan berjalan cukup lancar. Rudy sejenak berhasil dikalahkan, namun lagi-lagi Sid membuat kekacauan. Ia tidak sengaja memotong tali yang mengikat Rudy dan membangunkan dinosaurus itu. Hampir saja Sid dimakan, namun ibu dinosaurus datang dan mulai melawan Rudy, mendorongnya hingga jatuh ke jurang. Buck terlihat sedih melihat Rudy jatuh ke jurang. Jadi kayak kehilangan rival gitu ya si Buck ini. Sid mendekati anak-anak dinosaurus. Ia memberikan kalimat perpisahan dan kemudian anak-anak dinosaurus pergi bersama ibunya. Manny menghibur, begitupun Diego. Buck merasa hampa. Ellie menawarkan Buck untuk bergabung dengan kelompok itu. Buck tersenyum dan mengikuti kawanan. Namun saat hendak menyeberangi jembatan yang terbuat dari tulang makhluk besar, yang jelas ini tulang dari dinosaurus ya, suara Rudy terdengar kembali. Buck terlihat kembali bersemangat, matanya berbinar. Di sana ada Diego. Ia memahami bahwa Buck memiliki motivasi kembali dan ingin tinggal di tempat para dinosaurus. Setelah Diego pergi, Buck tersenyum sambil berayun memotong tali yang mengikat tulang binatang itu, membuat jembatan hancur. Buck kembali ke tempat para dinosaurus tinggal. Saat ditanya keberadaan Buck, Diego mengatakan Buck ada di tempat yang diinginkannya. Pada akhirnya, Manny menyadari dan memahami keinginan Diego dan mengizinkannya untuk berpetualang seorang diri. Namun Diego mengatakan bahwa petualangannya ada di kelompok itu. Mereka akhirnya berbaikan. This is the end of Sid the Sloth. Dan tamat. Setelah bergulat dengan pemandangan es yang luas, di movie ketiga ini kita diperlihatkan pemandangan hijau dari hutan lebat yang ternyata keberadaannya ada di bawah lapisan es.
Di movie ini juga kita diperlihatkan ada banyak makhluk yang dikira sudah punah, yakni dinosaurus dengan berbagai jenisnya yang terlihat mengagumkan dan ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan si mamut yang sejak movie pertama itu dia menjadi binatang yang paling besar pada animasi ini ya. Sekian dulu video rekap alur animasi satu ini, semoga kalian suka. Sampai jumpa lagi di rekap alur film animasi favorit lainnya. Dadah.